Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. 37 materi 3 perkara yang wajib dipelajari. 2. Tafsir Quran surat Al-Jin ayat yang ke-18. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Ats-tsaniyatu wa dalilu qauluhu ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna masajidallah fala tad'u ma'allahi ahadan." Kedua, dalilnya adalah firman Allah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Ayat yang dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan mengenai ketidakridhaan Allah disekutukan dengan apapun adalah Al-Jin ayat 18. Kata al-masjid atau masjid dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan adalah rumah Allah yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah, diantaranya untuk mendirikan sholat dan berzikir kepada Allah. Karena itu, masjid dan segala ibadah di dalamnya hanya boleh untuk Allah, dan tidak boleh di dalam masjid terdapat segala macam bentuk kemusyrikan, seperti penyembahan kubur dan penguburan orang meninggal di dalam masjid. Apabila kita sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan di dalamnya, maka sholat kita tidak sah berdasarkan hadis yang berasal dari Jundab. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa shalihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida innani anhaakum an dzalik." Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi masjid. Sungguh aku benar-benar melarang dari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka membuat bangunan yang dikhususkan untuk beribadah, yaitu gereja dan sinagog. Namun tempat yang mereka buat itu ternyata dibuat untuk mensekutukan Allah, karena mereka bukan hanya menyembah kepada Allah, melainkan kepada selain Allah. Karena orang musyrik pun sebenarnya mereka menyembah Allah, namun selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah, yang menjadikan mereka akan masuk neraka apabila mereka tidak segera bertaubat dan bertauhid kepada Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari bahwa janganlah kita menyekutukan Allah dengan apapun di dalam masjid, melainkan jadikanlah tauhid itu untuk Allah satu-satunya dan murnikanlah ibadah kepada Allah. Karena ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana keterangan yang dibawakan Imam Ibnu Katsir ketika orang Yahudi dan Nasrani apabila masuk ke dalam gereja, maka mereka menyekutukan Allah sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mentauhidkan Allah satu-satunya, terutama di masjid. Karena masjid-masjid itu sesungguhnya adalah kepunyaan Allah. Di akhir ayat ini terdapat kata ahadan, orang, yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai bentuk nakirah, dalam konteks penafian yang memberikan faedah umum, sehingga arti dari larangan syirik di sini itu merupakan larangan syirik yang bersifat umum, di mana mencakup siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah tanpa kecuali, meskipun itu berasal dari kalangan malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah dan memiliki banyak keutamaan, tetap dilarang. Apalagi apabila disekutukan dengan berhala yang dibuat sendiri oleh tangan-tangan manusia, kuburan yang bahkan orang yang di dalamnya membutuhkan doa dari orang yang hidup, seseorang syekh yang tidak memiliki kuasa di luar kemampuannya, wali yang juga sama-sama manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,
Semua sesembahan selain Allah pasti memiliki kekurangan dan kekurangan bukan merupakan sifat dari Tuhan. Jika seseorang sudah beribadah kepada Allah, maka tidak boleh mencari lagi sesembahan selain Allah, meskipun dengan alasan agar lebih yakin bahwa doa kita sampai kepada Allah, sehingga meminta didoakan kepada orang yang berada dalam kubur, atau meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kepada syekh atau wali yang masih hidup, yang sebenarnya dia pun tahu bahwa wali atau syekh tersebut tidak mampu untuk mewujudkannya. Hanya saja agar menjadikan dia menjadi lebih tenang apabila sudah disampaikan keinginan dia kepada syekh atau wali. Karena menjadi musyrik bukan berarti tidak menyembah Allah sama sekali, melainkan musyrik adalah menyembah Allah namun dalam waktu bersamaan menyembah selain Allah. Semoga Allah melindungi diri kita dari perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.